Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Mirae Aset Sekuritas. Pemirsa, IHSG awal pekan ditutup melemah pasca rilis surplus neraca dagang. Untuk membahas musim dividen dan sektor prospektif, kita telah bersama dengan Nafan Ajugusta, Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas. Mas Nafan, kalau melihat pergerakan IHSG sepanjang hari ini, bagaimana menggambarkan polanya sebetulnya, Mas? Karena di awal tadi sempat dibuka menguat, bahkan mencapai level 6.700. Tapi kalau melihat polanya, sepertinya rentangnya masih di 6.600 sampai 6.700. Bagaimana kemudian membandingkan pergerakan awal pekan ini dengan pekan yang lalu? Oke, di sini kalau saya amati bahwasannya pergerakan pekan ini memang cenderung terkoreksi 0,73% ya Mbak Patricia. Meskipun demikian, kalau misalkan jika kita melihat daripada pergerakan IHSG untuk pekan yang lalu, memang saya amati di sini polanya lebih cenderung sideways ya. Adapun untuk posisi lower itu sempat berada di level minus 1,12%, dan sementara itu untuk posisi tertinggi di level 0,39%, meskipun pada akhirnya pada minggu lalu itu ditutup negatif 0,11%. Begitu. Memang kalau kita akui, misalkan kalau untuk sentimen IHSG pada hari ini itu kan sebenarnya memang sempat mengalami apresiasi ya ketika pergerakan indeks IHSG itu mengikuti rata-rata daripada pergerakan bursa di regional Asia, menyusul daripada kinerja GDP Tiongkok kuartal keempat yang memang di kisaran 4%, memang di atas ekspektasi begitu. Sementara itu juga untuk tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan itu di kisaran 8,1%, itu juga melebihi ekspektasi daripada target pemerintah Tiongkok di 6% gitu. Tapi meskipun demikian, IHSG ini mulai mengalami aksi profit taking ya, sehingga terkoreksi. Itu pun juga para pelaku pasar mencermati adanya perilisan BPS. Memang kita akui kinerja neraca perdagangan Indonesia memang surplus selama 20 kali berturut-turut begitu. Tapi meskipun demikian, kinerja surplusnya agak sedikit menurun begitu ya, di kisaran 1 miliar dolar AS begitu ya untuk per Desember, di mana kalau per November itu di kisaran 2,10 miliar dolar AS begitu. Memang kalau kita akui pada waktu tersebut itu kinerja ekspor mengalami penurunan, sementara terjadi peningkatan impor, terutama impor daripada consumer goods maupun juga bahan-bahan mentah begitu ya, misalkan ya. Sehingga dengan demikian maka hasil daripada neraca perdagangan yang memang sih sebenarnya juga di bawah ekspektasi daripada kami semua ya, kalau menurut saya begitu. Padahal kalau kita berharap tuh di kisaran 3,13 miliar dolar AS gitu, tapi ternyata actualnya itu 1,02 miliar dolar AS gitu. Sehingga memang saya akui adanya kinerja neraca perdagangan Indonesia di bawah ekspektasi ini juga tentunya merupakan salah satu sentimen